warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Riri Yakub. Kali ini saya berada di Bali dan saya sedang berada di Andas Sanur Hotel dan Villa. Nah, ini adalah salah satu hotel villa baru yang ada di Sanur dan kebetulan saya diundang sama desainer landscape-nya langsung yang mengerjakan seluruh area landscape di Andas Sanur ini. Mungkin kalian penasaran siapa sih desainer landscape-nya? Nah, dulu kita pernah kolaborasi bareng di salah satu project Atelier Riri, sebuah rumah tinggal di Jakarta milik keluarga artis Titi dan Tian. Nama bironya adalah SHL Asia yang memang mereka berdomisili di Bali. Sebenarnya mereka juga mengerjakan proyek seperti ini dan saya pengen berbagi ke teman-teman soal desainer landscape, kerjanya itu seperti apa dan juga latar belakang SHL Asia itu sendiri seperti apa, supaya kita bisa dapat cerita-cerita menarik. Saya akan mengajak kalian untuk ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Anang dan Mas Alko sebagai prinsipal mereka. Nah, mereka udah di sini, kita udah tinggal ajak mereka untuk diskusi dan ngobrol-ngobrol. Oke, sip, yuk kita ke sana. Nah, oke, sekarang kita udah bersama dua arsitek landscape ya dari SHL Asia. Coba mungkin perkenalan dulu nih biar teman-teman makin mengenal. Silakan Mas. Halo, saya Anang Rahman. Halo, saya Alko Alisyad. Mas Anang dan Mas Alko, salah satu dari mereka yaitu Mas Anang ini yang menjadi desainer untuk proyek Andas Sanur ini. Sebelum kita ngomong lebih jauh soal proyek Andas ini, Mas, mau nanya-nanya dikit nih. Mungkin teman-teman bahkan belum pernah ya kita ajak membahas soal desainer landscape. Mungkin latar belakang sedikit dari Mas Anang dan Mas Alko, dulunya kuliahnya di mana, kenapa interest sama arsitektur landscape. Silakan Mas. Ya, jadi saya basicnya kuliah di arsitektur. Oh, justru arsitektur? Iya, karena dari pertama kerja arsitektur dulu dan landscape juga, tapi setelah beberapa tahun kemudian baru mulai lebih interest ke landscape gitu, Mas. Menarik. Iya. Ini kalau Mas Alko gimana? Kalau saya dulu kuliah di Udayana juga sama seperti Mas Anang, itu jurusan arsitektur. Oh, arsitektur juga. Ya. Waduh, arsitek nih banyak terjun di landscape nih di Bali nih. Pertama kali tamat kuliah itu saya sempat masuk di konsultan arsitektur juga. Arsitek. Ya biasalah, kalau baru tamat kuliah kan arsitektur masih coba nyari jati diri nih, Iya. nih arahnya. Karena setelah nyoba arsitektur, penasaran nih sama landscape, coba landscape gitu. Nyemplunglah di salah satu konsultan internasional di Bali. Iya. Ternyata kok nyaman ya, ternyata jodohnya di sini nih, di landscape. Jadi saya bertahan sekitar 8 tahun di konsultan tersebut. Oke. Kemudian ketemu Blijung sama Iya. Sastra ngobrol, match ya udah gabung sama SHL akhirnya sampai sekarang. Wah, keren. Kalau menurut kalian apa bedanya arsitektur bangunan ya, building sama arsitektur landscape sih sebenarnya? Kalau menurut saya imbang ya. Jadi arsitektur, misalkan kalau membuat arsitektur Bali gitu, dan gardennya juga harus garden yang match gitu dengan style arsitekturnya. Iya. Ya, bukan artinya bangunannya Bali tapi gardennya European garden, nah udah kebalik kan. Nggak cocok. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sih berimbang dia. Ada kesinambungan, ada saling mengisi gitu. Iya. Karena kan kalau bangunan toh dengan landscape yang padanya gitu, nggak mikir ininya arsitekturalnya, jadinya nanti agak nggak balance dan agak kontras, nggak bisa blending gitu. Jadi antara konsep dan tema desainnya tuh harus inline ya. Harus inline, satu benang merah gitu. Tapi kalau di arsitektur itu kan ada sisi konstruksi bangunan, teknis gitu-gitu ya. Kalau landscape tuh gimana tuh Mas? Sama sih, karena kan belum mendirikan bangunan harus ke site dulu. Apalagi kayak di Andas ini yang banyak pohon-pohon existing gitu ya. Iya. Dulu waktu saya pertama di sini, bangunan itu pertama kali site visit bangunan belum ada. Oh. Jadi hutan tok gitu. Oke. Jadi dari awal itu kita sudah kesini. Ya, Misalnya survei. survei Ya. ya sama sih. Setelah itu ya seperti biasa kita mendesain ya dengan beberapa tahap-tahapan gitu sampai supervisi juga di tahap konstruksi gitu. Ya, secara proses mirip-mirip ya. Iya. Mungkin Mas Ako ya mau nanya. Jadi kalau desainer landscape itu pertimbangannya ketika mendesain itu apakah diputuskan atau misalkan tadi kan konsepnya harus sama ya. Nah, itu biasanya didesain bareng-bareng ketika project itu dimulai atau didesain itu setelah konsep
arsitekturnya oleh arsitek udah dibuat gitu. Biasanya gimana sih Mas? Kalau mekanisme kerja kita sudah mengalami beberapa kasus. Ada kasus-kasus memang ketika konsep sudah digodok sama arsitek itu sudah ada, kemudian kita kembangkan landscape-nya itu sudah ada. Tapi idealnya sih memang arsitektur sama landscape itu harusnya jalan barengan. Dari awal? Dari awal, idealnya seperti itu. Jadi kan kolaborasinya ada di situ. Jadi saling penyesuaian ruangnya juga ada di sana, seperti itu. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau dalam sebuah project ya, arsitektur, landscape, interior design juga saling berhubungan gitu ya. Kalau memang dibutuhkan untuk mengoptimalkan desain dari bangunan atau bahkan rumah tinggal gitu ya, itu harus benar-benar diperhatiin dan dirancang bersamaan. Terakhir pertanyaan buat Mas Alko nih, kalau sebenarnya desainer landscape itu skupnya apa aja sih Mas? Yang untuk skala rumah, misalnya rumah tinggal gitu ya, biasanya dibutuhkan landscape itu untuk skup apa aja, terus di skala resort atau proyek-proyek besar itu skupnya apa aja misalnya? Jadi pada dasarnya kalau project landscape itu adalah apapun yang tidak di bawah atap arsitektur. Oke, yang di luar berarti ya? Di luar, ya. Iya. Jadi itu terbagi jadi... Biasanya lebih banyak dong ya skupnya landscape. Jadi secara general terbagi menjadi dua bagian. Oke. Pertama adalah hardscape itu elemen-elemen perkerasan lah, seperti pathway, tangga, tempat duduk, amphitheater, kemudian Pond ini juga termasuk. Pool, small pavilion itu termasuk hardscape. Ya. Kemudian ada elemen soundscape, itu ada shrubs, ada pohon, itu termasuk elemen soundscape. Kemudian di beberapa kasus juga ada namanya waterscape. Ya, kita ada beberapa kasus project itu kita mendesain kayak small lake, small pond, small natural pond, itu namanya waterscape. Jadi waterscape, hardscape, dan masuknya ke waterscape. Gabung itu landscape. Wah, ya. Jadi semua yang di luar dari bangunan itu masuk landscape. Kalau misalnya tanaman-tanaman indoor gitu gimana tuh Mas? Masuk ke, bisa kita hire orang landscape nggak? Kalau misalnya rumah-rumah urban gitu ya? Tanaman indoor, kita ada beberapa project yang di dalam indoor itu kita taruh tanaman juga. Misalnya salah satu project kami di India itu kita taruh pohon cukup tinggi itu di tengah bangunan. Di dalam? Di dalam. Cuma syarat-syaratnya harus tetap terpenuhi. Apakah dia dapat sinar matahari yang cukup? Apakah dia bisa dapat sumber makanannya kan air, terus untuk pupuk itu apakah bisa didapat? Itu harus terpenuhi. Selagi itu bisa terpenuhi, kita bisa taruh tanaman di indoor, dan itu scope kita juga. Scope-nya landscape designer. Nah, kita kayaknya udah penasaran nih, pengen diajak masuk ke Andas sambil jalan-jalan dan nanya-nanya juga nih ke Mas Alko dan Mas Anang ya. Gak apa-apa ya? Yuk, kita jalan yuk. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Mas Anang dan Mas Alko. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk ngelihat karya Mas di dalam. Dimulai dari area ini dulu ya. Nah, kira-kira dari area ini tuh mana yang masuk dalam scope desain dari SHL tuh Mas? Kalau dari scope kami di subscape-nya ya. Ya. Sama artwork-nya juga. Oh, artinya semua landscape yang ada di sini. Iya, betul. Artwork-nya di juga. Luar perkerasan sama building. Oke. Nah, khusus di area drop off ini, sebenarnya di area tengah ini kita kenapa nanam Ruselia yang bunganya merah? Karena memang kita ingin ada suatu yang aksen gitu ya, ada warna merahnya gitu. Nah, saat ini sih memang belum musimnya dia berbunga. Oke. Nanti musim kemarau dia mulai berbunga, ada aksen yang memang tidak setiap saat sih bisa dilihat gitu, tapi ada sesuatu yang surprising gitu loh pada saat nanti musim kemarau, khususnya ini kan first impressionnya gitu Mas. Iya benar. Ini kalau nggak salah di tanaman-tanaman kayak gini digantung gitu juga bisa ya Mas? Bisa. Nah ini kita taruh di bawah. Taruh di bawah dan ternyata bisa kayak lush gini ya, rimbun ya. Oke, nah kadang beberapa orang juga nanya, di Andas ini kok tanamannya lain ya daripada yang lain biasanya. Kan Ruselia ini biasanya ya tanaman di planter box di atas gitu. Betul, iya. Ini di depan banget gitu, di entrance gitu. Itu kenapa kita pakai Ruselia, biar ada sesuatu yang baru lah, yang berbeda. Unik. Padahal tanamannya familiar orang. Iya, familiar. Di Bali sih udah umum sih sebenarnya. Nah, ini kita udah masuk ke drop off areanya. Mas, saya pamit sebentar ya. Saya mau terima telepon, ada urusan kantor. Oh, oke. Siap. Thank you. Silakan lanjut sama Mas Anang. Iya, sukses selalu Mas. Ya, makasih. Iya, mari. Nah, sekarang tinggal Mas Anang sendirian nih. Karena memang Mas Anang PIC dari project ini. Iya. Nah, kalau di dalam satu project area-area seperti ini mungkin yang jadi transisi antara landscape design sama arsitek ya, atau arsitektur desain ya.
Misalnya kayak gate gini, ini kan apakah ini dikerjakan oleh tim SAL atau dari main arsitek? Jadi yang gate ini pathway itu bukan, kebetulan sih bukan di scope kami. Oh. Karena memang dari awal sudah dikonsepkan oleh arsitek. Ya, sudah dikonsepkan arsitek utamanya. Kalau boleh tahu Mas, arsitek utamanya waktu itu yang kolaborasi sama SAL? Tiara Design dari Bangkok. Wah, ya, dari desain, master planning, dan sudah membuat konsep untuk pathway, terus ada pergolannya dan gate-nya juga. Oh, oke. Kami skopnya adalah tanaman plus artwork. Plus artwork. Ya. Nah, yang di sini yang masuk ke dalam artwork itu apa, Mas? Contohnya water spot ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Oh, ini? Ini water spot, jadi memang kalau dari depan sudah langsung kelihatan, jadi tidak langsung menuju ke lobby, artinya pandangan tamu itu tidak langsung mengarah ke lobby, tapi diarahkan ke sini dulu. Semacam ada sekuen gitu sebelum masuk ke area lobby. Ya, jadi experience-nya selain water feature, dia disuguhkan artwork ini. Jadi keseluruhan konsep Andas itu Bali sih. Bali. Ya, karena Andas ini kan kalau dilihat secara ini ya, mata orang awam kental sekali dengan karakter Balinya. Iya, benar. Jadi nggak hanya material di hardscape-nya, tanaman dan juga artwork-nya gitu. Oh, oke. Ya, termasuk interior dan arsitekturnya, semua kental Bali. Semua merepresent Bali. Tapi ada sisi kontemporernya gitu nggak Mas yang ingin dicapai dari desain ini? Iya. Secara keseluruhan ya? Iya, secara keseluruhan sih kalau kita lihat dari depan tadi memang secara struktural style-nya kontemporer Bali, tapi tetap suasananya itu pedesaan. Karena memang tujuannya master planner dari cara desain itu adalah membuat Andas ini representasi dari pedesaan khususnya di Sanur. Oh. Gitu. Nah, itu kenapa atapnya pakai alang-alang, temboknya bata, gitu. Dan material yang warna putih ya. Karena dulu di Sanur sih memang banyak batu karang yang dijadikan material. Tapi sekarang kayaknya sih nggak pakai batu karang, tapi sudah pakai material yang lebih modern. Tapi tetap feel-nya itu menyatu dengan alam dan suasana pedesaan. Suasana pedesaan. Karena konteks di Sanur itu dulu pedesaan dan mood-nya itu lebih terang gitu ya, dari sisi arsitekturnya gitu ya. Nah, ini kita ada di Central Courtyard. Jadi sequence-nya tuh dibawa berkali-kali gitu ya. Iya, betul. Di sini kan untuk multifungsi sebenarnya untuk performance. Kemudian di sana juga ada gazebo, tempat orang buat kerajinan seperti itu. Jadi karena ini pedesaan gitu, sering ada kegiatan yang merepresentasi kegiatan di desa, di Sanur terutama gitu. Iya. Saya taunya kalau kayak gini tuh namanya alun-alun ya? Iya, betul. Ini sama nggak sih kalau sama sih, cuma style-nya Bali. Alun-alun kan bisa untuk berbagai fungsi kan. Iya. Sama ini juga. Dan di tengah ini ada pohon bodi sebagai sentralnya juga. Pohon apa? Sorry? Pohon bodi. Pohon bodi. Karakternya mirip beringin. Iya, sejenis beringin ya. Kalau orang awam bilang kan beringin gitu. Iya, memang beringin ya, cuman sejenis beringin. Tapi yang lebih benar itu namanya pohon bodi. Pohon bodi. Ya. Oke. Ini secara center line dia sudah center line sih dengan entrance gitu ya. Kurang lebih lah. Satu aksis ya. Benar-benar ya ditaruh situ ya. Ya, kita jalan lagi Mas. Ya. Kita arahnya kemana nih Mas? Arah ke Santipul ya. Ya. Kita ke Santipul. Salah satu area spot yang menarik nih Mas di Andas. Oke. Santipul. Ini namanya Santipul. Ya, Santipul. Ini Santi itu artinya damai gitu. Bahasa Bali. Bahasa Bali. Ya. Santipul. Mas, saya di sini agak lebih tenang. Kesannya damai gitu. Oh, oke. Memang seperti yang saya bilang tadi, di Andas itu ada pohon existing yang sudah besar nih. Oh, ini? Ya, ini pohon terbesi. Terbesi ya? Ya, itu kenapa gede banget ya? Santinya itu dapat banget karena memang udah dinaungi pohon besar. Iya. Teduh gitu. Lebih private sih di sini. Biasanya kalau landscape itu ya kan kalau ngomongin style atau tema gitu ya, itu gimana sih? Apakah ada dari sisi teknik penanamannya? Misalnya kayak orang mau yang simple, yang minimalism gitu, apakah dia ada beberapa prinsip-prinsip gitu ya? Apakah harus tanaman yang cuma satu aja, atau harus ditambahin apa, atau harus ada apanya? Dan kalau misalnya kayak mau tropical gitu, harus berlayer-layer atau gimana Mas biasanya Mas? Ya, kalau di Andas ini agak berbeda ya Mas, karena kami dan arsitek sepakat untuk membuat Andas ini sebagai representasi dari desa dan juga sekaligus representasi dari forestnya sendiri ya Pak, hutan di Bali gitu.
Oke. Nah, itu kenapa pemilihan tanaman juga kita sebenarnya terbatas karena di pinggir pantai. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita pakai tanaman-tanaman yang bisa survive di pinggir pantai. Pinggir pantai. Kemudian yang kedua, Karena ada unsur pasirnya. betul ada hawa pantai. Dan ada kandungan garam yang hanya beberapa tanaman aja yang bisa kuat. gitu. Jadi tanaman apa nih yang digunakan di sini tuh? Yang paling survive di sini tanaman pandan, Mas. Itu nanti ada di area Persiman Club itu. Oh, oke. Kemudian gardenia ini, ini ya gardenia yang tanaman ini. Mm-hmm. Yang hijau gelap sebenarnya. Dan dia sebenarnya ada bunga putihnya juga. Oh. Dan kebetulan bunga dari gardenia ini ikonnya Denpasar gitu. Jadi sekalian lah kita tanam juga sekaligus tanaman-tanaman Sipidium gitu yang kita memang milih warnanya yang warna daun itu yang hijaunya itu hijau tua. Hijau tua. Salah satunya ini Sipidium, kemudian ada tanaman Ophiophagon jabura, karena juga ada Pimentalis itu. Nah, itu apa itu, teman-teman? Ya, itu spider lily. Mungkin nanti ada ininya, ada gambar ya kali. Itu tanaman spider lily. Kemudian tanaman kuping gajah juga kita pilihkan yang warnanya gelap itu. Iya. Ada alasan tertentu nggak, Mas? Kenapa milih tone-nya semua harus gelap, Mas? Jadi saya penasaran tuh, karena di beberapa kali saya ngeliat tuh landscape tuh milih tone-nya tuh supaya gelap. Kalau saya sebagai arsitek mikirnya jadi enak gitu, jadi nggak terlalu banyak warna. Representasi dari forest itu apa ya? Biasanya kalau forest itu evergreen gitu kan. Daunnya lebar-lebar gitu. Oh, iya sih. Benar-benar. Kemudian tanaman anthurium yang ini ya. Anthurium lebar-lebar gitu. Di samping tanaman-tanaman khas Bali kayak Kamboja gitu. Iya. Karena kita kan di sini ingin menguatkan kesan forestnya, alamnya. Alaminya ya. Alaminya gitu. Ya. Memang ada beberapa tanaman yang cerah, kayak tadi Rusilia itu, sebagai aksen aja sih. Aksen, tapi sebenarnya daunnya juga hijau ya, hijau tua juga. Ya. Tapi secara overall evergreen gitu. Evergreen tropical. Nah, itu nanti istilah itu bisa saya pakai itu kalau jelasin ke klien. Bisa. Ya, sekarang kita menuju ke Garden Villa, Mas. Garden Villa. Nah, sebelum ke sana, ini kebetulan di samping kita sebelah kanan ini ada herbs garden, Mas. Herbs garden. Jadi ada tanaman rosemary, kemudian ada tanaman-tanaman yang memang difungsikan untuk bumbu dapur, bumbu di restoran, Mas. Oh, oke. Herbs, kemudian ini ada serai juga. Ini serai ini buat di kitchen. Iya. Rosemary ini itu. Ada juga belimbing wuluh yang juga bisa buahnya itu sering dipakai buat juga masak ya. Oh, selain jadi ya pandan yang ada di pinggir laut itu. Secara overall sih bisa dilihat di sini evergreen ya. Aksen bunga-bunga putih ini sebagai aksen gitu. Ya, ini harusnya bunganya akan banyak nih ya. Putih-putih gitu ya kalau lagi musimnya ya, Mas. Iya, betul. Kalau di Bali identik nih dengan saput poleng ini, Mas. Dari kain warna hitam putih ini. Iya. Ini kenapa, Mas? Karena orang lokal percaya dengan menambahkan kain poleng namanya ya. Kain poleng. Dan biasanya ada pura kecil, kalau kita bilang pelinggi. Nah, itu untuk menetralisir energi negatif sih di sekitar ini gitu. Nah, itu kepercayaan lokal di sini gitu ya. Dan sebagai daya tarik juga sih untuk wisatawan ya, artinya edukasi juga kenapa kok di sini di Bali itu beda sih dengan tempat lain gitu. Iya. Nah, itu sih nilai budayanya ya yang kita dapat di Bali. Di Bali dan itu bisa jadi karakter dan identitas landscape ya. Iya. Di Bali ini ya. Kita sekarang masuk ke area Garden Villa yang mana seperti Mas lihat nih pohon-pohon existingnya. Ada dua pohon beringin nih, Mas. Iya, ini existing ini. Nah, kesannya villa yang di bawah itu ternaungi. Iya, jadi itu kenapa kental banget nuansa Balinya dengan pohon-pohon besar di sampingnya rumah gitu ya. Orang Bali biasanya di samping rumah ada pohon besar gitu. Nah, ini villa gitu. Oke. Ada filosofi tertentu nggak, Mas? Kenapa di Bali itu rumah-rumahnya itu selalu dinaungi oleh pohon-pohon besar? Kalau menurut saya sih tidak ada filosofis ya, tapi bagian dari hidup bersama dengan alam. Mas. Biasanya kalau di Bali ada pohon-pohon besar, ya salah satunya tadi dikasih kain poleng itu. Kemudian banyak aktivitas yang biasanya orang lakukan di bawah itu, Mas. Bahkan menggamal, main musik, belajar, atau bahkan pasar juga, pasar tradisional. Oh iya, sering lihat. Pohon itu menaungi, Mas. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita di Garden Villa. Kita ini ada pohon.
Nah, ada 3 tugu. Nah, karena kita scoop-nya di sini juga artwork, jadi kita propose 3 tugu sebagai pancuran. Oh ini 1, 2, 3 dan khas karakter Balinya. Materialnya juga khas Bali. Mas, saya penasaran nih, kayak gini-gini tuh di Bali tuh biasanya didesain secara khusus atau memang udah ada metode-metode desainnya terus dibangun oleh siapa Mas? Apakah semua pengrajin di Bali itu bisa membuat ini atau harus lewat pengrajin in-house-nya SHL gitu? Biasanya sih kita idenya dari desainer ya. Jadi desainer tetap ya. Fokus ide seperti ini. Iya. Kalau misalkan di rumah-rumah, tugu ini kan untuk sembahyang dan untuk water feature. Nah, ini kita buat untuk water feature ya. Jadi ada aksen dan juga hal yang baru gitu. Ada tugu khas Bali, materialnya juga material lokal dan pancurannya di 4 sisi. Nah, kalau untuk pengerjaannya biasanya gimana? Pengerjaannya ya dari seniman lokal. Ada ya? Ada. Pasti ya karena kan banyak banget kan kayak bikin pura-pura kecil gini kan. Memang spesialisasinya ya. Menarik sih. Jadi di tengah-tengah ini ada villa-villa ya dari jalur-jalur pathway ini. Nah, setahu saya pathway ini emang ada sedikit mengambil dari karakteristik pedesaan di Bali atau gimana? Iya, kalau dulu di Sanur itu kan materialnya yang sering dipakai untuk tembok gitu ya. Setahu saya pakai material batu karang. Batu karang dulu ya, Sanur ya. Putih dong ya? Putih. Iya. Sekarang karena sudah langka dan tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan itu untuk material. Mungkin itu salah satu kenapa arsitek menggunakan material yang berbeda tapi nuansanya putih. Putih juga. Ini marble ya. Ini pakai ya. Ini juga bunganya bunga lotus yang putih juga. Bunga lotus. Oh, jadi kalau dia mekar sore-sore putih ya. Ini udah mulai mekar nih. Jadi kalau di dalam villa ya identik dengan desa di Bali sih ya. Iya, benar-benar kebayang banget ya. Kalau dari luar hanya atap-atap bangunannya aja yang kelihatan. Iya. Sisanya semua garden ya. Oke, tadi pertama kita di drop off ya, area drop off. Kemudian di area central courtyard. Iya, tadi kita ke central courtyard. Kemudian ke Santipul. Ya, kita terakhir ke House Garden dan ke Garden Villa. Garden Villa. Wah, total sebenarnya ada berapa area, Mas? Sebenarnya ada beberapa area lagi sih. Way to main poolnya ya. Area Fisherman Club. Waduh. Pinggir pantai. Itu pinggir pantai. Wah, makin seru nih kayaknya. Tapi kita di video ini sampai di sini dulu, Mas. Nanti kita akan bikin part kedua sekalian. Tapi part keduanya ada di videonya SHL Asia. Jadi teman-teman juga jangan lupa tuh harus subscribe juga tuh dan nonton video part kedua kita di SHL Asia. Nama channelnya apa, Mas? SHL Asia. SHL Asia, bener kan? Ya. Nah, oke. Kayak gitu untuk melihat seperti apa inspirasinya nanti di area lain dari proyek di Andas Bali ini, kita saksikan di part kedua di video SHL Asia. Oke, Mas? Ya. Thank you banget, Mas Anang. Sama-sama, Mas. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Nah, ini sebuah kehormatan nih, udah diajak mampir ke proyeknya SHL Asia. Saya juga dikasih buku yang kelihatannya sangat-sangat inspiratif nih. Judulnya Timeless Harmony, karyanya dari SHL Asia dan Rusdi Sanat. Kali ini saya mau coba membuat unboxing yang sebenarnya tinggal dibuka aja plastiknya. Tapi penasaran sama dalamnya. Nah, dari covernya aja udah keren banget ya. Dan ada kartunya ucapannya. Wah, terima kasih banget SHL Asia buat bukunya. Semoga sukses dan terus menginspirasi teman-teman dengan karya-karyanya ke depan. Wah, lihat dari gambar-gambarnya aja udah nggak sabar untuk dibaca. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya dan teman-teman. Terima kasih buat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di videonya SHL Asia dan Atli Riri.